Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Masih di bab 110, penjelasannya sedikit panjang dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Terakhir Syekh menjelaskan 4 usul bid'ah, ya. 4 usul bid'ah yang darinya bercabang menjadi 72, ya. 4 usul bid'ah tersebut: Khawarij, Rafidhah, Qadariyah, dan Murji'ah, ya. Sampai perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, amma ahlu sunnah wal jamaah walhamdulillah faqad hadahumullahu ilal haq. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, alhamdulillah, sungguh Allah telah berikan mereka hidayah kepada yang hak. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi biiznih. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada orang-orang yang beriman pada perkara-perkara yang mereka berselisih padanya dari yang hak dengan seizinnya. Wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Dan Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Fayaqulun, maka para ahlu sunnah berkata, al-imanu qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarihi yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Maka ahlu sunnah menegaskan bahwasanya iman itu ucapan dengan lisan, kemudian keyakinan dengan hati, dan kemudian juga praktik dengan fisik, ya, yang dimana iman tersebut bertambah seiring dengan ketaatan dan berkurang seiring dengan maksiat. Nah, ini rukun pendapat akidah ahlu sunnah wal jamaah tentang iman. Oke. Yang dengan ini kita membantah 2 kutub penyimpangan di dalam bab iman, ya kan? Iman, kita katakan iman tuh qaulun wa amal wa i'tiqad. Iman itu mencakup unsurnya ucapan, amalan, dan keyakinan. Oke? Dengan ini kita membantah kelompok Murji'ah yang memisahkan amalan daripada iman dengan ketegasan qaulun wa amal wa i'tiqad. Dan kemudian yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, yakni iman juga bertambah seiring dengan ketaatan, berkurang kadarnya seiring dengan maksiat. Dengan ini kita membantah kutub Khawarij yang mengatakan iman harus satu level. Ketika berubah dan terjadi maksiat, maka jadi kafir seseorang dengan maksiat yang dilakukannya. Ya. Jadi dua poin ketegasan tentang iman itu di situ. Iman qaulun wa amal wa i'tiqad yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Dengan itu kita membantah Murji'ah dan membantah Khawarij. Awas, ketika iman adalah qaulun wa amal wa i'tiqad, iman ini mencakup ucapan, mencakup keyakinan, mencakup amalan, maka kekufuran, awas, bisa terjadi juga dengan ucapan, bisa terjadi dengan keyakinan, bisa terjadi juga dengan praktek amalan, awas. Ya, nggak boleh seseorang mengaku beriman dengan lidahnya, mengaku beriman dengan hatinya, tapi fisiknya dia nginep di kuburan minta-minta. Nggak boleh. Terkena dia kekufuran dengan itu. Ya, nggak boleh mengaku beriman dengan lisannya, nggak boleh mengaku beriman dengan hatinya, kemudian nggak boleh dia mengaku beriman dengan lisannya, beriman dengan prakteknya, tapi hatinya bersandar kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ya kan? Ini bab di antara bab-bab akidah Ahlus Sunnah yang seringkali terjadi penyimpangan di situ, bahkan di era modern ini yang samar-samar penyimpangan di sebelah sini nih, ya. Lakinnahu la yazulu bi zawalil amali mutlaqan kama taquluhul khawarij wa la yabqa ma'a zawalil amali kullihi kama taquluhul murji'ah. Ini kita telah jelaskan, tidaklah iman secara keseluruhan langsung hilang dengan menurunnya kadarnya saja, yakni terjadi maksiat
terus keimanan langsung hilang totally, tidak demikian. Ya, sebagaimana yang dikatakan kelompok Khawarij, keliru, ya. Wala yabqa ma'a zawalil amali kullihi kama taquluhul murji'ah. Dan kemudian tidak juga iman kita bilang utuh, padahal seseorang meninggalkan seluruh bentuk amalan. Ya, salah, imannya juga rusak kalau gitu, enggak utuh, ya. Bal minal amali ma tarkuhu kufrun katarkis shalah. Bahkan di antara amalan-amalan, padahal amalan fisik, tapi meninggalkannya terhitung sebuah kekufuran. Seperti apa? Seseorang yang meninggalkan sholat. Seseorang yang meninggalkan sholat. Nah, para ulama, ahlu sunnah, ini sepakat bahwasanya kita tidak mengkafirkan manusia karena dosa besar yang dilakukan. Oke? Tapi kalau kasus yang ninggalin sholat, baru di situ ada ikhtilaf. Sebagian mengkafirkan secara mutlak, oke? Karena dia meninggalkan sholat. Sebagian yufassil, melihat lebih detail. Dilihat dulu kenapa meninggalkannya. Kalau dia meninggalkannya karena dia mengingkari kewajiban sholat, jelas kafir itu. Oke? Seperti berkata, sholat nih cuma buat awam aja. Tuh, kalau udah level kita nih yang udah makrepat apa hakikat, nggak usah lagi sholat. Tuh, itu sih kufur udah. Karena dia mengingkari kewajiban sholat. Tapi kalau meninggalkan sholatnya karena kasal, karena kemalasan, maka ini dosa besar luar biasa. Oke? Tuh lihat. Bahkan meninggalkan perkara yang sifatnya padahal amalan fisik. Nggak ada kaitan dengan hati. Seseorang nggak bisa membela, itu kan amalan fisiknya doang begitu. Hatinya mah beriman dia sama Allah. Enggak, imannya batal dengan dia meninggalkan amalan itu. Keimanannya batal dengan dia meninggalkan sebuah amalan fisik. Bahkan praktek-praktek fisik, amalan, ada yang hukumnya ketika meninggalkannya terhukumi kufur. Bahkan ini yang dimaksud Syekh Hafizahullah. Wa minal amal ma tarkuhu kabirah min kabairiz dzunub. Dan di antara amalan-amalan ada juga yang meninggalkannya adalah di antara bentuk-bentuk dosa besar. La yaqtadi al-kufr, yang tidak juga sampai kufur. Ya, seperti seseorang yang misalnya dia meninggalkan kewajiban, dia meninggalkan kewajiban di antara bentuk-bentuk kewajiban syar'i atau melanggar larangan di antara bentuk-bentuk larangan syar'i. Ini hanya kabair, dosa-dosa besar, ada yang kasusnya demikian, ya. Tapi tidak membawa ke arah kekufuran, ada. Seperti seseorang wanita yang menolak untuk menutup auratnya, misalnya, nggak mau dia menutup auratnya, dan menutup aurat adalah kewajiban syar'i, dosa besar. Tapi apakah dengan itu akhirnya terkena kekufuran, dihukumi kekufuran? Enggak begitu. Kita bilang berkurang keimanannya, tapi tidak mengeluarkan dia dari daerah keislaman. Ya. Fahadha huwa at-tafsil alladhi alaihi ahlus sunnah wal jamaah walhamdulillah. Demikianlah tafsilnya. Tafsil yakni pembahasan lebih mendetail. Sebagaimana yang diyakini ahlus sunnah. Wa huwa yajma' baina ayatil wa'd allati tamassaka bihal murji'ah wa ayatil wa'id allati tamassaka bihal khawarij. Ahlus sunnah menyatukan, menyimpulkan antara ayat-ayat yang sifatnya wa'ad dan ayat-ayat yang sifatnya wa'id. Wa'ad yakni janji-janji ajib, janji-janji syurga dan lain-lain. Wa'id, ancaman-ancaman. Kayak tarhib dan tarhib. Kelompok Khawarij, mereka berkeras di dalam agama karena melihat ayat-ayat yang sifatnya ancaman ini. Ngelihatnya ke situ terus, hadis-hadis yang sifatnya ancaman terus. Oke? Berpaling dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang menggambarkan rahmat Allah, ampunan Allah, syurga dan lain-lain, ini berpaling dari itu. Cuma ngelihatnya ancaman dulu. Akhirnya terjadilah efeknya pada mereka berlebihan di dalam beragama hulu. Nah, orang-orang murji'ah ngelihatnya ke ayat-ayat yang sifatnya wa'ad mulu, ayat-ayat yang sifatnya targhib mulu. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menggambarkan ampunan Allah, rahmat Allah bagi para pendosa dan lain-lain. Ini mulu yang dilihatin. Oke? Nggak mau nengok ke ayat-ayat yang sifatnya ancaman. Terjadilah akhirnya konsepnya Murji'ah, Ahlus sunnah harus di tengah. Keduanya harus diambil. Yang umum tarik ke yang khusus, yang mutlak tarik ke yang muqayyad, yang mujmal tarik ke yang mubayyan. Demikian Ahlus sunnah di dalam menyikapi nas-nas syar'i. Enggaklah kita ngambil sebelah doang dan kemudian berpaling dari yang ada sebelah lain. Ya.
Fa ahlus sunnah wal jamaah yajma'un baina ayatil wa'di wa ayatil wa'id. Ahlus sunnah mengumpulkan, menjama' antara ayat-ayat yang sifatnya wa'ad dan ayat-ayat yang sifatnya wa'id. Wa yufassiruna ba'daha bi ba'd. Ahlus sunnah mentafsirkan tiap ayat-ayat tersebut satu sama lain. Wa yuqayyidun ba'daha bi ba'd. Ahlus sunnah mengikat ayat-ayat dengan ayat-ayat yang lain. Fayarudduna al-mutasyabih ilal muhkam. Ahlus sunnah mengarahkan ayat-ayat yang sifatnya mutasyabih, yakni multi tafsir, buram, ke ayat-ayat yang sifatnya muhkam, yang clear, yang tegas. Ya. Wa ya'maluna bil jami' wa yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Ahlus sunnah menerapkan semua ayat-ayat yang datang, baik yang sifatnya wa'ad dan wa'id, dan berkata, kami beriman kepadanya, kesemuanya datang dari Rabb kami. Hadhihi hiyal farq هذه هي الفرق التي تشعبت منها فرق كثيرة. Inilah 4 kelompok yang darinya muncul banyak sekte-sekte lain. Wa man arada ay yattali'a 'ala dzalik falyuraji' kutub al-firaq. Barang siapa yang mau mencari info lebih lanjut tentang hal itu, maka agar ia melihat buku yang berbicara tentang firqah-firqah, sekte-sekte, seperti buku yang dikenal dengan nama Al-Milal wan Nihal. Ya, Al-Milal wa Nihal. Milal ini lebih kepada agama, millah. Oke? Okay? Nihal lebih kepada sekte yang ada di dalam sebuah agama, nihlah. Oke? Okay? Milal jama' dari millah, lebih kepada agama. Ada nihal. Nihal dari nihlah, berbicara sekte yang ada di dalam sebuah agama. Ya. Karya Asy-Syahrastani. Kemudian juga Al-Farq Bainal Firaq. Perbedaan setiap firqah-firqah. Karya Al-Baghdadi. Kemudian Maqalat Al-Islamiyyin wa Ikhtilafil Musallin. Karyanya Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian Al-Fisal fil Milal wal Ahwa wan Nihal. Karya Ibnu Hazm. Fa innahum dzakaru hadhihi al-firaq wa tash'ibatiha wa tafarruqatiha. Para ulama tersebut menyebutkan firqah-firqah ini, sekte-sekte ini, dan kemudian pecahan-pecahannya, dan kemudian cabang-cabangnya. Wa ma uhibbu anna talibal ilm al-mubtadi' yadkhulu fi hadhihi al-ikhtilafat li'alla yatashawwash fikruhu, lakinna al-alim al-mutamakkin la ba'sa yattali' 'alayha. Tapi enggak aku sarankan sih penuntut ilmu awal untuk masuk ke materi tersebut, ke sub-keilmuan tersebut, seperti yang kita jelaskan di kajian semalam. Muqaddimah A'lam As-Sunnah Al-Mansyurah, ya, agar penuntut ilmu pelajari dulu apa yang harus mereka yakini sebagai seorang muslim, sebagai seorang ahlus sunnah, sehingga dia punya gambaran, bisa mapping dulu akidah dia yang harus dia yakini seperti apa sebelum masuk membahas tentang kelompok-kelompok lain yang menyimpang. Ya. Adapun yang udah punya dasar ilmu yang baik, maka nggak apa-apa dia mulai melihat ke hal-hal tersebut. Ya. Qauluhu wa kulluhan finnar illa wahidah. Perkataan Al-Imam rahimahullah, dan kesemua kelompok tersebut berada di neraka kecuali hanya satu. Ini diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang al-firqah an-najiyah, ya, kelompok yang terselamatkan, ketika Rasul menggambarkan bahwa Islam akan terpecah ila 73 firqah, kepada 73 golongan, kulluha finnar, kesemuanya berada di neraka illa wahidah, kecuali hanya satu kelompok, ya. Kulluha bitash'ibatiha finnar li'annahum ittaba'ul hawa wa taraku ma kana 'alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu alladhi huwa an-najah. Lakin kaunuhum finnar la yaqtadi annahum kulluhum kuffar. Fannar qad yadkhuluha al-'asi walau lam yakun kafiran dukhulan muaqqatan thumma yakhruj minan nar. Amma man kanat mufaraqatuhu mukaffirah fa innahu yakunu khalidan mukhalladan finnar. Baik. Fahami ancaman-ancaman tentang neraka ini yang datang dari ayat-ayat Quran atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama, surga atau neraka, kita nggak boleh menghukumkannya kepada individu di dunia. Nggak boleh. Ya, ini gaib. Adapun sabda Rasul demikian, misal, kesemuanya berada di neraka kecuali satu. Berarti apakah kita berkata kepada kelompok lain selain ahlu sunnah, si fulan nih yang berpemahaman demikian tuh dia sih di neraka. Boleh ngomong gitu kita? Enggak boleh. Artinya dari hadis tersebut adalah bahwasanya mereka yang mengambil jalan lain selain jalannya ahlu sunnah, mutawa'ad binnar, mereka terancam akan dimasukkan ke dalam neraka.
Kalaupun keputusan akhir di tangan Allah nanti, wallahu a'lam. Nggak boleh kita menghukuminya. Itu yang kedua nih, poin-poin urusan neraka-neraka nih yang serem-serem nih. Oke, pahami dengan baik nih. Supaya nggak kita salah dan kemudian menghukumi manusia di dunia dengan hukum-hukum akhirat. Nambah ngaco nanti. Yang ketiga, awas. Nggak mesti juga yang 72 lain ini yang terancam neraka, artinya mereka kafir dan diabadikan di neraka. Nggak mesti begitu. Di antara mereka masih muslim terhitung, dan di antara orang-orang yang masuk neraka juga ada terhitung orang-orang yang asi, ahli maksiat, yang kemudian sampai waktu tertentu kemudian mereka dikeluarkan dari neraka dan berhak untuk dimasukkan ke dalam syurga. Jadi tidaklah kita bilang 72 di neraka, yakni abadi di neraka, tidak. Okay? Karena apa? Bagaimanapun mereka masih muslim yang berhak mendapatkan syurga juga kelak. Okay? Kecuali beberapa individu di antara mereka yang memang penyimpangannya udah sampai titik penyimpangan yang membuat mereka batal keislamannya. Nah, mukaffirah, itu maksudnya mukaffirah. Ada penyimpangan-penyimpangan di dalam usul akidah yang kalau sampai seseorang sampai titik itu batal keislamannya, seperti mereka yang mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum dari golongan Rafidah nih, Syiah nih. Okay? Mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum. Itu sih udah batal keislamannya dengan itu, mengkafirkan ummahatul mukminin radhiyallahu anhun. Itu batal keislamannya dengan itu. Maka dari situ para ulama ketika ditanya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika ditanya, apakah Rafidah ini terhitung Islam? Okay? Maka dikatakan tidak. Mau ulamanya, mau awamnya, mereka bukan muslim. Kalaupun Syekh Al-Albani rahimahullah berpendapat berbeda. Tidak. Ulama-ulamanya itulah yang terhitung, bukan Islam. Adapun awamnya mereka hanya mengikuti. Gitu. Ya, tapi pendapat para ulama lebih umum menghukumi Rafidah seperti kita menghukumi, Qadianiyah. Pernah dengar? Ahmadiyah. Ya? Bahwa mereka udah bukan Islam. Udah beda agama sama kita udah. Ini emang udah dari usul imannya batal udah. Mereka udah bukan Islam, udah di luar area keislaman, udah. Ya? Tapi apakah semua penyimpangan 72 kelompok satu level parahnya kayak begini? Enggak, gitu. Kemudian belum lagi bedakan antara da'inya dengan para pengikutnya. Belum lagi kita mesti membedakan itu. Jadi enggaklah 72 di neraka, artinya mereka menjadi kafir dan abadi di neraka. Tidak, awas. Ya, nanti ada perhitungannya lagi. Tapi ya, mereka terancam dengan neraka. Oke? Dapat ya? Qauluh wa huwa man amana bima fi hadzal kitab wa i'taqadahu min ghairi raibah fi qalbihi wala syukuk. Dan kelompok yang satu itu yang terselamatkan adalah mereka yang beriman dengan nilai-nilai yang tergandung di dalam kitab ini, yakni di dalam kitab Syarhus Sunnah ini. Ya, dan meyakininya tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya dan tanpa ada yakni keraguan, syukuk dan riba sama-sama keraguan. Oke? Di sini terkesan Syekh Al-Imam rahimahullah seolah-olah mentazkiyah bukunya berlebihan. Tapi Syekh Shalih Fauzan mengarahkan, tidak. Dia bukan sedang mentazkiyah buku yang dia buat ini. Bukan. Yang dia tazkiyah. Tazkiyah tahu nggak? Rekomendasikan. Yang sedang dia sanjung dan rekomendasikan adalah nilai-nilai usul yang dikumpulkannya di dalam buku ini. Bukan karya dia yang sedang dia sanjung. Paham? Ya? Karena terkesan Al-Imam rahimahullah bilang, pokoknya orang yang beriman, meyakini apa yang aku tulis di dalam bukuku ini, maka dia satu kelompok yang berada di surga. Terkesannya apa? Dia lagi mentazkiyah dirinya dan mentazkiyah karyanya kan? Tapi tidak demikian Syekh Shalih Fauzan mengarahkan. Dia sedang mentazkiyah nilai-nilai usul akidah yang emang diwariskan sejak zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat tabiin dan tabiut tabiin, yang dimana poin-poin itu dikumpulkannya di dalam kitab ini. Tuh dia sedang merekomendasikan isi kitabnya itu, kandungannya, bukan penulis, bukan juga karya si penulis. Ya, kita baca kalam Syekh Shalih Al-Fauzan. Innama huwa tawdih lima fil kitab wa hadzal kitab alladhi huwa syarhus sunnah, yaitu kitab ini yang merupakan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari,
Innama huwa tawdih lima fil kitab wa sunnah, yang merupakan penjelasan dari apa yang ada di dalam kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dzikrun li usuli ahli sunnah wal jamaah, dan menyebutkan usul-usul pondasi ahli sunnah wal jamaah. Fa hadzal kitab kama sama, dan kitab ini sebagaimana dinamainya syarah usul ahli sunnah wal jamaah, merupakan syarah atau penjelasan dari pondasi-pondasi akidah ahli sunnah wal jamaah. Ma'khudz minal kitab wa sunnah, yang disimpulkan dari kitabullah dan sunnah Rasul. Wa makana alaihi salaful ummah, dan apa yang disepakati oleh para salaful ummah. Min ghairi ribah fi qalbi, barang siapa yang meyakininya tanpa keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Amma man kana yuzhirul iman bil usul, walakin indahu ribah fi qalbi aw syakka fi qalbi, fa hadza la yakunu mu'minan. Adapun orang-orang yang menampakkan seolah-olah mereka mengimani usul akidah ahlus sunnah. Ini banyak nih. Okay? Mereka meyakini poin-poin usul akidah ahlus sunnah, menampakkan bahwasanya mereka seorang ahlus sunnah. Tapi hakikatnya di hati masih ada beberapa poin yang dia ragu dan gak terima dari dogma-dogma usul akidah ahlus sunnah. Kenapa? Bertentangan dengan hawa nafsunya. Okay? Terutama di zaman ini, kalau udah urusannya menyikapi pemerintah. Oke? Semuanya ngaku ahlus sunnah, semuanya baca buku ahlus sunnah. Cuman dogma usul ahlus sunnah, kalau udah urusan pemerintah ada sisi-sisi yang dia nggak terima loh. Okay? Maka orang demikian masih ada keraguan di dalam hatinya. Fala yakunu mu'minan, tidaklah terhitung dia seseorang yang beriman. Ya, bal yakunu murtaban, dia terhitung seorang yang masih meragukan kebenaran yang telah dia dapatkan. Wal iyadzu billah mutaraddidan. Dia orang yang masih mutaraddid. Mutaraddid yakni masih ragu-ragu untuk maju apa enggak, ya taraddad yani. Wa yakunu min ahli nifaq. Dengan itu ia menjadi termasuk ahlun nifaq. Ya? Karena nifaq adalah munafikin ketika disebut bersama mukmin, artinya adalah antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Munafikin adalah mereka yang berpaling dari jalannya ahlus sunnah, jalannya Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Itu munafikin. Nah, mukmin adalah mereka yang berada di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para salafus saleh. Itu mukmin. Ketika disebut itu demikian. Ya. Yakun min ahli nifaq. Fala budda ay yusdaq biqalbihi ma yaquluhu lisanuhu minal haqq. Ya. Maka harus dia meyakini dengan hatinya apa yang diucapkan oleh lidahnya tersebut. Fahuwa la yaqsid rahimahullah tazkiyata kitabih. Al-Imam rahimahullah, Al-Imam Al-Barbahari mengatakan demikian. Dia tidak bermaksud untuk merekomendasikan karyanya dia, kitabnya dia, sebagaimana dikira oleh sebagian orang. Innama qasduhu tazkiyah ma tadammanathu min usul ahli sunnah wal jamaah. Maksud Al-Imam rahimahullah mengatakan tadi, bahwasanya barang siapa yang beriman dengan apa yang ada di dalam kitab ini, maka ia termasuk kelompok yang terselamatkan dari neraka. Begitu maksudnya. Dan tidak meragukannya, meyakini dengan hatinya, tidak ada keraguannya, maka ia mukmin. Dia satu kelompok yang terselamatkan dari neraka. Al-Imam rahimahullah bilang begitu, dia sedang mentazkiyah nilai-nilai usul yang dikumpulkannya di dalam kitabnya. Bukan sedang mentazkiyah karyanya sendiri maksudnya. Kata Syekh Hafizahullah. Ya. Qauluhu fahuwa sahibu sunnah wa huwa naji insyaallah. Barang siapa yang mengimani apa yang ada di dalam kitab ini, mengimani dengan hatinya, dan kemudian dia tidak ragu juga, ya, tidak syak, tidak riba, maka dia adalah seorang sahib sunnah, dia adalah seorang ahlus sunnah, pengikut sunnah, wa huwa naji, dan dia termasuk seseorang yang terselamatkan insyaallah. Man ittaba al-kitab wa sunnah, maknanya barang siapa yang memang mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'al yaqin wal iman fi qalbi, diiringi dengan keyakinan dan keimanan di dalam hatinya, fa innahu minal firqah an-najiyah, maka ia termasuk al-firqah an-najiyah, kelompok yang terselamatkan. Li'annahu yantabiqu alaihi qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dengan keyakinannya itu terhadap usul akidah ahlus sunnah, maka ia termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila 'anil firqatin najiyah, ketika Rasul ditanya tentang siapakah kelompok yang terselamatkan itu ya Rasulullah. Yani ketika Rasul sampaikan
73, Islam terbagi menjadi 73, 72 di neraka, 1 di surga. Para sahabat bertanya, siapa yang di surga itu ya Rasulullah? Kelompok mana yang berada di surga? Rasul berkata, man kana ala ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang berada di atas jalan yang sama denganku dan para sahabatku radhiyallahu anhum. Wa fi riwayah, man kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Di dalam riwayat lain, Rasul menjawab, mereka yang berada di atas jalan yang sama denganku dan para sahabatku pada hari ini. Ya, yang agamanya, konsep metode beragamanya tidak berubah, sama seperti konsep dan metode beragama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada masanya bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Metode beragamanya tidak berubah. Ya, clear bab ini ya. Clear bab ini insyaallah ya. Aduh, robek nih. Baik, masuk bab selanjutnya 111. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, wa'lam anna an-nas law waqafu 'inda muhdatsatil umur wa lam yatajawazuha bi syai'in wa lam yuwallidu kalaman mimma lam yaji fihi atharun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la an ashabihi lam takun bid'atun. Dan ketahuilah, andai saja para manusia mereka menahan diri dari perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara baru yang dibuat-buat di dalam agama. Andai saja para manusia mereka menahan dirinya dari perkara-perkara yang muhdats dan tidak melewati batasan tersebut, dan tidak juga menjadikan keyakinan-keyakinan baru yang tidak ada keterangannya diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak juga dari para sahabatnya, andai saja demikian, maka sungguh tidak akan terjadi bid'ah. Maka sungguh tidak akan terjadi bid'ah. Yani bid'ah terjadi dikarenakan para manusia melanggar hal tersebut. Mereka nggak menahan dirinya dari hal-hal yang baru-baru yang dibuat-buat oleh manusia tentang agama, nyemplung ke situ. Mereka nggak menahan dirinya dari akidah-akidah, sistem bentuk-bentuk keyakinan baru yang nggak ada keterangannya dari Rasulullah, tidak juga dari sahabat. Mereka nggak menahan diri dari itu. Akhirnya terjadilah bid'ah. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah berkata, maknanya, lau tawaqqafu anha, andai saja mereka bertahan di atas sunnah dan menjauhkan diri mereka dari perkara-perkara yang baru. Walam yadkhulu fiha, dan tidak membawa diri mereka masuk ke dalam perkara-perkara yang baru tersebut. Waqtasaru ala sunnah, dan terus bertahan membatasi diri hanya di atas sunnah saja. Walam yakhruju anha, dan tidak keluar dari batasan-batasan sunnah ilal bid'ah, kepada area-area bid'ah, la hasalat lahumun najah, niscaya akan mereka dapatkan an-najah, keselamatan. Ya. Lakin man tajawaza sunnah, namun mereka yang melampaui barisan sunnah, melampaui jalan sunnah, ya. Yani sunnah adalah sebuah jalan yang ada rambu-rambunya di kiri dan kanan. Yang rambu-rambu tersebut adalah apa? Usul akidah ahlus sunnah. Seseorang yang melanggarnya, nah dia keluar dari jalur ahlus sunnah. Itu. Ya. Nah, barang siapa yang tajawaza sunnah, barang siapa yang melanggar jalan sunnah ini, yakni dia melanggar, mengkhilafi atau tidak meyakini salah satu dogma di antara dogma-dogma usul akidah ahlus sunnah, oke, dan justru lebih meyakini apa yang datang dari ahlul bid'ah, wa ahdatsa aqwalan laisa laha dalil, dan kemudian mulai membuat-buat ideas, ide-ide baru yang tidak ada landasan dalilnya, baik dari kitabullah, tidak juga dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu sar ma'al mubtadi'ah, dengan itu ia terhitung bersama barisan para ahli bid'ah. Dari mana dia mengatakan hal itu? Siapa yang duluan ngomong begitu? Okay? Siapa yang duluan mengucapkan bahwasanya takdir tidak ada? Baru ente yang ngomong. Misalnya pada para kelompok Qadariyah. Okay? Anak-anak baru
yang akhirnya menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan yang bertentangan dengan apa yang berjalan selama ini dari Rasul dan para sahabat. Kaum muslimin semuanya menerima dogma qadar. Tahu-tahu muncul anak baru bilang bahwasanya takdir tidak ada. Tuh, bikin ide-ide baru. Ya? Bikin bahwasanya Abu Bakar dan Umar merampas khilafah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tuh, ide-ide baru. Bikin ide-ide baru demikian. Bikin bahwasanya amalan itu terpisah dari iman. Amalan ente mau serusak apapun, asal ente beriman, maka ente terhitung beriman dan tak terhitung darimu dosa. Tuh, ini ide dari mana nih? Bikin-bikin nih anak-anak baru, gitu. Saya begitu. Atau mengatakan, misalnya tidak boleh mencela dan mendoakan keburukan kepada pemimpin pusat doang, kepada yang bawah-bawahnya boleh. Dari mana nih? Dari mana nih? Barang baru nih yang dibikin nih. Ini barang baru dibikin. Dari mana ini? Dari mana? Ya, andai saja mereka bertahan di atas yang sunnah dan gak melanggar rambu-rambu itu, niscaya keselamatan bagi mereka. Namun ketika mereka melanggar rambu-rambu yang ada, mengeluarkan diri mereka dari jalan sunnah dan memilih jalan yang lain, akhirnya dengan itu terhitung mereka bersama sar ma'al mubtadi'ah. Dengan itu mereka masuk ke barisan para ahli bid'ah. Wa ma'al firaqid dhallah. Dengan itu ia terhitung termasuk firqah-firqah yang menyimpang. Fala najata illa bihadhihi sunnah. Sungguh tiada keselamatan kecuali bersama sunnah ini. Sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allati tarakana alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasul telah tinggalkan untuk kita, telah ajarkan, telah gambarkan, telah jelaskan untuk kita, ya. Di dalam sabdanya, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lam tadillu ba'di. Sungguh aku tinggalkan, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian sesuatu yang selama kalian berpegang teguh kepadanya sepeninggalku, maka takkan kalian tersesat selamanya. Yaitu apa? Kitab Allah wa sunnati. Kitabullah dan sunnahku. Wa fi hadis akhar, dan juga sebagaimana Rasul gambarkan di dalam hadis yang lain, taraktukum 'alal bayda. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih, yakni sebuah konsep dan metode beragama yang sangat clear, jelas. Putih. Okay? Sangat terang. Ya. Lailuha kanahariha, saking terangnya, bahkan malamnya seperti siangnya, saking terangnya konsep dan metode beragama tersebut yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking terangnya manhaj tersebut, jelas, nggak ada burem-buremnya. Bahkan malamnya seperti siangnya. Lailuha kanahariha, la yazighu anha ba'di illa halik. Tidaklah menyimpang seorang pun sepeninggalku dari jalan tersebut, dari manhaj tersebut, illa halik, kecuali pasti dia celaka. Yani keselamatan hanya ada pada jalan tersebut yang Rasul tinggalkan dan begitu jelas dan terang. Mereka yang berpaling dari jalan tersebut dipastikan ke atas mereka kecelakaan. La yazighu anha ba'di illa halik. Ya. Hadza sabilun najah. Ini dia jelas yang merupakan jalan keselamatan. Sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa makana alaihi huwa wa ashabuh, ya, yang merupakan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Rasul berada di atasnya. Demikian juga para sahabatnya. Wa huwa madmun hadzal kitab, ya, yang merupakan yang menjadi kandungan dari isi kitab ini. Jalan tersebut adalah yang merupakan kandungan dari isi kitab ini. Alladzi naqra, yang sedang kita baca, ya, huwa syarhun la li hadzal amr. Huwa syarhun li hadzal amr. Ya. Di mana isi kitab ini adalah penjelasan dari jalan tersebut. Jalan yang di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya. Ya. Alhamdulillah, bab ini jelas ya, 111 ya. Tayyib. Kita meyakini bahwasanya keselamatan ada pada jalan yang dibawakan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul janjikan keselamatan tersebut dan ancamkan mereka yang meninggalkannya. Taraktukum 'alal mahajjah al-bayda, aku tinggalkan kalian di atas sebuah mahajjah, yakni manhaj, jalan. Jalan di sini artinya metode beragama, manhaj. Okay? Yang bayda, yang begitu putih, yakni begitu terang. Saking terangnya lailuha kanahariha, malamnya bahkan seperti siangnya. La yazihu anha ba'di illa halik. Tidaklah menyimpang dari jalan tersebut seorang pun sepeninggalku kecuali pasti dia celaka. Tuh. Maka keselamatan hanya dengan mengikuti jalan Rasul tersebut sallallahu alaihi wasallam. Yang di situ ada Rasul, di situ para sahabat radhiyallahu anhum. Dari situ Al-Imam Malik rahimahullah berkata, "As-sunnah safinatun najah." Atau safinatun Nuh. Sunnah bagaikan Noah's Ark, bahteranya Nabiullah Nuh alaihi salam. Man rakiba fiha naja. Barang siapa yang naik ikut padanya, maka niscaya ia akan selamat. Wa man takhallafa anha, dan barang siapa yang ketinggalan, enggak naik perahu tersebut, ghariq, niscaya ia akan tenggelam. As-sunnah safinatu Nuh. Sunnah bagaikan bahtera Nuh alaihi salam. Yani jalan ini, manhaj ahlus sunnah ini, manhaj nabawi ini. Konsep metode beragama Rasul dan para sahabat ini bagaikan perahunya Nuh alaihi salam. Barang siapa yang menaikinya, niscaya ia akan selamat. Man raqiba fiha naja, wa man takhallafa anha ghariq. Barang siapa yang ketinggalan atau berpaling dari perahu tersebut, niscaya dia akan tenggelam. Ya? Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk para ahlus sunnah. Bab selanjutnya, 112 ya. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, wa'lam annahu laysa bainal 'abdi wa baina an yakuna mu'minan hatta yasira kafiran illa an yajhada syai'an bimma anzalahu Allah. Tuh. Dan ketahuilah, sungguh tak ada batasan antara seorang hamba dengan kekafiran. Tak ada batasan antara seorang hamba dengan kekafiran, kecuali agar ia mengingkari satu hal aja yang Allah turunkan. Ya? Yang sebuah nilai yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di dalam kitabnya. Atau ketika ia mengingkari nilai tersebut, atau mengurang-urangi nilai tersebut, atau mengingkari sesuatu yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan itu dia melanggar batasan kekafiran. Dengan itu ia masuk ke area kafir. Faham nggak maksudnya? Maksudnya batasan antara seorang hamba dengan kekafiran itu begitu dekat. Asal dia ingkarin aja satu dogma agama yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dia ingkarin satu aja. Oke? Dengan itu ia udah masuk ke barisan para kufar. Hati-hati. Ini maksud bab ini ya. Kita baca dulu nasnya. Dan ketahuilah bahwasanya laisa bainal 'abdi wa baina ay yakuna mu'minan hatta yasira kafiran. Sesungguhnya tidaklah ada batasan antara seorang hamba ketika dia seorang mukmin dan untuk menjadi seorang kafir illa yajhada syai'an mimma anzalahu Allah, kecuali agar ia mengingkari satu hal aja di antara apa yang Allah turunkan. Au yazid fi kalamillah, atau dia menambah-nambah apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Au yunkis, atau mengurang-urangi apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Au yunkir, atau mengingkari syai'an mimma qala Allah azza wa jalla, sesuatu dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Au syai'an mimma takallama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sesuatu dari yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattaqillah, maka bertakwalah kepada Allah. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Wanzur li nafsik wa iyyaka wal ghulu fid din, maka coba perhatikan dirimu. Terjadi enggak kasus itu padamu? Ada enggak salah satu bentuk syariat yang kau ingkari, kau benci, kau tambah-tambahin atau kau kurang-kurangin dari bentuk dogma-dogma syariat? Ya, dengan hujah apapun. Dengan hujah apapun.
Cukup dengan itu terhitung seseorang menjadi kafir. Cukup dengan itu. Oke? Maka coba muhasabah diri kita. Terjadi nggak hal tersebut pada kita? Wa iyyaka wal ghulu fid din, dan jauhilah olehmu praktik ghulu di dalam beragama. Berlebihan di dalam menerapkan nilai-nilai beragama. Fa innahu laisa min tariqil haqqi fi syai', karena berlebihan di dalam apapun, oke, tidak terhitung sebuah cara atau sebuah metode yang benar. Berlebihan dalam segala hal, dalam hal apapun, ini tetap tidak terhitung baik dalam kasus apapun. Yang namanya berlebihan itu salah, udah. Okay? Bukan cara yang benar dalam kasus apapun. Ya. Nah, coba diperhatikan pada diri kita. Adakah di antara bentuk-bentuk syariat yang kita ingkari? Adakah di antara bentuk-bentuk syariat yang ketika nggak sesuai sama selera kita tambah-tambahin atau kita kurangin? Loh, dogma-dogma agama yang ketika nggak sesuai dengan selera kita, kemudian kita berpaling darinya dan mencari-cari celah untuk mengingkarinya. Cukup hanya dengan itu seseorang bisa jadi dengan itu terbatalkan keislamannya, keislamannya. Ya, maka agar kita kenali dulu apa yang menjadi dogma syariat sebelum berkomentar. Kadang seorang hamba dia berani berkomentar, tapi dia tidak memahami apa yang sesungguhnya sedang dia komentari. Semoga yang kasus demikian sih diberi uzur kejahilan. Kejahilan. Oke? Sebagaimana para feminis. Oke? Yang dimana mereka menyerukan untuk para wanita hak-hak yang sama dengan para kaum lelaki. Untuk bebas berpakaian, bebas keluar, bebas bepergian, dan lain-lain. Menyerukan hak-hak yang sama dengan kaum lelaki. Bahkan mengingkari bentuk-bentuk syariat seperti poligami dan lain-lain. Ketika mereka mengatakan ini berangkat dari kejahilan, semoga dapat uzur. Tapi ketahuilah bahwa yang mereka katakan dari bentuk pengingkaran pembagian syariat antara lelaki dengan wanita ini adalah bentuk kekufuran. Adalah di antara bentuk kekufuran yang dengan itu bisa jadi batal keislaman seseorang jadi batal. Ya, ide-ide yang bahkan kafir pun sekalipun mereka mengingkari ide-ide tersebut dan menjadikannya bahan olokan, feminis dan lain-lain. Ya. Taib, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita syarah bab ini. Ya.